Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Anda siap untuk menerima satu pengajaran hanya dalam 12 menit, mungkin 15 menit ke depan. Dan Anda bisa mendapatkan satu pesan yang baik melalui program kita Biblikal di dalam acara Today's Message. Bersama saya, Leonardo Syamsuri. Kali ini saya akan berbicara tentang self-talk atau dialog batin, kerennya. Atau bahasa sehari-hari kita adalah berbicara pada diri sendiri. Saudara berbicara pada diri sendiri, kita berpikir ini benar nggak? Jangan-jangan ada masalah mental nih. Sekarang ini kan mental health lagi masalah ya. Mental health issue, isu-isu kesehatan mental, saudara. Saya percaya suka nggak suka Anda yang menyaksikan program ini, saya percaya Anda pernah melakukan dialog batin. Anda pernah berbicara pada diri sendiri. Saya yakin itu. Dalam situasi Anda, apalagi ketika Anda dalam situasi tertentu yang membuat Anda so happy atau membuat Anda so depressed, membuat Anda begitu depresi, sedih, lagi ada masalah, bisa self-talk tuh. Menyesal pada diri sendiri, mungkin Anda bilang, aduh kenapa begitu ya? Nggak terucap. Anda akan bilang, gua bodoh amat ya, kenapa saya bisa gitu? Ngomong dan Anda ngomong dan tanpa sadar Anda larut dengan dirimu sendiri berbicara. Saudara, biasanya ini dilakukan waktu sendirian sih memang. Maksud saya sendirian, nggak ada yang lain gitu ya. Walaupun mungkin bisa lagi santai atau lagi beraktivitas, tapi sendirian, saudara. Anda self-talk. Ya, nggak mungkin Anda self-talk waktu ngobrol sama orang lain kan. Begitu saudara. Nah, jadi terutama kalau lagi sendiri itu lagi melakukan meditasi, perenungan, itu self-talk banyak sekali. Dialog batin sebenarnya itu natural. Self-talk itu natural, wajar saja dilakukan. Karena memang itu ternyata salah satu cara otak bekerja untuk ngatur pikiran saudara. Menyelaraskan kembali emosi saudara, perilaku saudara lewat self-talk. Ternyata ada baiknya. Nah, dialog batin ini memang masalahnya ada yang positif, benar, baik, tapi ada yang negatif. Nah, tentu saja kali ini saya akan bicara bagaimana Anda bisa berdialog batin. Dialog batin Anda, self-talk ini menjadi positif dalam diri saudara. Karena dialog batin itu pasti melibatkan hati saudara, pikiran saudara, termasuk spirit, termasuk roh saudara. Tanpa akan sadar-sadari, karena tiga menjadi satu di dalam tubuh manusia. Kan begitu. Nah, apabila tiga hal ini, tubuh jiwa, hati maksud saya, hati, pikiran, dan roh, kita itu telah ngalamin pembaharuan di dalam Kristus. Kita sudah dibaharui. Maka self-talk menjadi suatu proses yang sangat baik dalam kemajuan rohani saudara. Kalau hati, pikiran, roh dibaharui Tuhan, lalu kita self-talk, itu bagus. Sebenarnya itu bagus. Apalagi didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, apakah ada di Alkitab mencatat pribadi-pribadi yang melakukan dialog batin? Ada. Self-talk ada. Siapa? Daud. Daud berkata di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Kok jiwaku tertekan? Gelisah dalam diriku. Berharap kepada Allah. Dia lagi berkata, yuk ini jiwa harus berharap sama Tuhan. Dia lagi ngajak dirinya sendiri. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lihat, di tengah tekanan dia self-talk untuk membawa dirinya kepada Tuhan. Untuk tidak larut dalam kegelisahannya, dalam pressure-nya, tekanan. Hari ini banyak orang yang ngalamin tekanan. Ajak ngomong, self-talk, tapi bawa ke dalam Tuhan. Nah, sekali waktu Daud juga pernah self-talk, tapi akhirnya membawa dia ke hal yang salah. Dalam 1 Samuel 27 ayat 1, Daud berpikir dalam hatinya, ingat, ini kisah kemana waktu Daud dikejar-kejar Saul. Nggak salah dikejar-kejar sama Saul. Selalu lolos, tapi suatu ketika dia lakukan self-talk, self-talknya salah, saudara. Dia berpikir gini, bagaimanapun juga, saya ulangi ya, Daud berpikir dalam hatinya begini. Berpikir dalam hati itu artinya apa? Self-talk. Waktu dia self-talk, dia bilang begini, bagaimanapun juga, pada suatu hari, aku akan binasa nih oleh tangan Saul. Aku sudah dikejar, dia ngomong pada dirinya sendiri, begitu kali ya. Aku udah dikejar selama ini, tapi kalau gini terus nih, gua ketangkep nih, mati juga nih, binasa nih, kira-kira gitu. Jadi dia bilang, tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Dia lupa selama ini Tuhan sudah tolong dia. Tapi karena self-talk dan dia rasa takut, cemas, dia ikutin pikirannya sendiri. Dia ikutin nalurinya sendiri. Dia ikutin pilihannya sendiri. Dia pergi ke Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul, dia bilang, untuk mencari aku di seluruh daerah
Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Dia lupa selama ini dia luput dari siapa kalau bukan Tuhan. Nah kadang-kadang saudara, kita bisa self-talk positif, kalau nggak hati-hati kita self-talk negatif. Situasi tekanan kita bisa membawa kita kepada hal yang salah. Siapa lagi selain Daud? Hana. Hana nggak punya anak kan? Mandul kan? Dia berseru sama Tuhan dengan cara apa? Self-talk. Dalam 1 Samuel 1 ayat 12-13, dia berkata begini, ketika perempuan itu atau Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Imam Eli mengamati mulut perempuan ini. Kenapa? Karena Hana berkata-kata dalam hatinya, hanya bibirnya yang gerak-gerak. Jadi dia lagi self-talk, lagi doa. Gitu, kusuk, mulutnya aja yang, tapi nggak ada suara, kira. Tapi suaranya tidak kedengaran. Dan Eli menyangka perempuan itu mabuk. Dia lagi self-talk, tapi self-talknya doa. Nah, berdoa dalam hati, bicara dalam batin, saat hatinya sangat sedih, itu yang Hana, saudara. Dialog batin yang jujur di hadapan Tuhan membantu saudara bisa mengelola emosi perasaan saudara. Bahkan Anda punya mental. Jadi self-talk baik sebenarnya. Kalau Anda sudah sekali lagi hati, pikiran, roh saudara dibaharui oleh Tuhan. Ada nggak di dalam perjanjian baru? Ada. Perempuan yang mengalami penderitaan pendarahan. 12 tahun, masih ingat itu saudara. Dalam Mazmur 5 ayat 25 sampai dengan 28, kalau Anda baca firman Tuhan di situ, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Berulang-ulang dia diobati oleh berbagai tabib sehingga telah habis semua yang ada padanya. Namun sama sekali nggak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah dengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumanya. Kenapa dia mau jamah? Kenapa dia mengambil tindakan itu? Tindakan iman. Karena dia mengadakan self-talk. Itu ayat 28. Sebab katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi kalau ada terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris, she kept saying to herself. Dia terus-menerus ngomong sama dirinya, jika aku menjamah juma, aku akan sembuh. Jadi dia ngomong, self-talk, itu membangkitkan iman dia. Dan dia melangkah dan dia sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa sih manfaatnya self-talk buat saudara dan saya sebenarnya? Saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, orang yang self-talk, dialog batin, ngomong sama dirinya sendiri, asal dia ngomong di dalam Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan patokannya, itu bisa memunculkan pengharapan. Meningkatkan keyakinan. Contoh, kalau Anda sudah dalam situasi depresi atau gagal, kalau Anda self-talk, Anda mengingat, ya aku percaya Tuhan bisa tolong saya. Tuhan adalah kekuatanku. Dari mana pertolonganku? Hanya Tuhan yang bisa menolong aku. Dalam kondisi kayak gini, kemana aku bisa lari? Aku hanya bisa lari kepada Tuhan. Saat Anda mulai mengadakan self-talk, itu timbul, iya ya, ada Tuhan dalam hidup saya. Keyakinan Anda sama Tuhan membuat Anda lebih mampu, berani untuk mencoba, melangkah lagi. Walaupun Anda gagal, ada pengharapan. Anda berkata bahwa 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bangkit kembali. Tuhan tolong aku. Nah itu yang membuat saudara kuat. Self-talk firman itu penting loh saudara. Ya. Yang kedua, mengelola emosi saudara. Manusia ada emosi, kejiwaan saudara. Mengingatkan diri saudara tentang tujuan. Mendorong saudara untuk berlatih, belajar secara lebih efektif waktu Anda kan self-talk. Sehingga Anda punya emosi dalam tadi, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Aku mau datang sama Tuhan. Tanpa sadar saudara, waktu Anda ngalamin tekanan, Anda mulai berdoa, self-talk Anda bisa dalam wujud doa, atau Anda bisa wujud dengan ngomong sendiri, waktu lagi mandi mungkin, waktu beraktivitas, waktu jalan pagi mungkin, sendiri, Anda self-talk. Emosi saudara pelan tapi pasti ada firman yang menenangkan saudara. Ada hadirat Tuhan. Memperbaiki fokus saudara, fokusmu yang tadinya kesana sini, mengingatkan saudara kembali, iya ya kenapa ya, aku terlalu banyak yang aku kerjakan, harusnya nggak gini nih. Coba ya aku coba lakukan ini, tanpa sadar. Anda akan mulai belajar untuk merefokus, memfokuskan ulang hal-hal yang tidak fokus dalam hidup saudara. Pola pikir saudara diselaraskan. Tentu saja ketika Anda self-talk, Anda bicara bukan pada dirimu tanpa dasar. Dasarnya adalah firman. Dasarnya adalah janji Tuhan. Apalagi kalau Anda tahu ada pesan-pesan profetik yang engkau pernah terima dari Tuhan. Itu pesan profetik Anda ucapkan. Contoh misalnya. Saya pernah loh ngalamin saudara ketika saya pulang dari Amerika. Waktu saya mau for good pulang ke Indonesia. Itu pesawat yang saya tumpangi saudara turun terus sampai mendarat darurat.
Sampai masker oksigen itu jatuh tuh, saudara, keluar tuh, saudara, dalam cape, dalam pesawat. Waktu saya pakai itu, saya bertanya pada diri saya sendiri, Tuhan, apakah hidup saya akan seperti ini? Tuhan ingatkan saya tentang nubuatan yang saya pernah terima waktu saya masih remaja, saudara. Di mana Tuhan tak taruhkan ada pesan bahwa Tuhan mau pakai saya. Dan Tuhan ingatkan saya, apakah aku sudah mulai memakai engkau? Saya waktu itu masih kuliah, belum kemana-mana. Nah, saudara, saya diingatkan, saya dikuatkan. Dan pola pikir saya selaras sama Tuhan. Saya bilang, ya, saya pasti akan selamat. Dan betul, selamat. Dan bisa meningkatkan motivasi saudara. Memotivasi diri Anda, saudara, sehingga tidak gampang menyerah. Membuat saudara meningkatkan motivasi saudara. Dan tidak gampang menyerah. Anda berkata, iya, saya tahu ini belum berakhir. Saya akan lanjutkan. Dan pengambilan-pengambilan keputusan saudara menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya akan mendukung kesehatan mental saudara. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, self-talk, ini contoh self-talk yang positif adalah Anda mungkin bisa berkata begini, aku memang belum punya pengalaman sih, maka wajarlah kalau aku bikin kesalahan, misalnya seperti itu. Itu menolong saudara, tidak membuat saudara down. Aku tidak boleh nyerah nih, misalnya gitu ya. Dan Anda bilang, saya perlu coba lagi nih. Mungkin caranya mesti beda nih. Atau saya ajak teman saya kali ya. Saya tanya teman saya dulu sebelum saya bertindak. Misalnya seperti itu. Itu membuat saudara mencoba lagi. Self-talk yang positif berikutnya apa? Anda bilang begini mungkin. Kalau bukan Tuhan yang pelihara saya sampai hari ini nih, nggak mungkin saya bisa ada di depan. Tapi dia pasti pelihara saya di masa depan. Ada beberapa prinsip penting yang saya mau bagikan sama saudara. Bagian terakhir dalam dialog batin tentunya. Sebagai rambu buat saudara dalam self-talk. Yang pertama, pastikan Anda waktu self-talk, dialog batin, ngomong sama diri sendiri, positif dan selalu selaras dengan firman Tuhan. Jangan penyesalan, menyalahkan diri sendiri, self-condemnation, lalu saudara menghukum diri. Itu sih self-talk yang membuat saudara dan saya terpuruk. Tapi self-talk di mana Anda mulai ingat firman, ingat setiap khotbah yang Anda dengar, ingat pesan nasihat dari hamba-hamba Tuhan, itu menolong saudara. Itu prinsip loh. Dasarnya rambunya firman. Pastikan self-talk Anda membawa saudara mendekat dan mengandalkan Tuhan, bukan menjauh. Self-talk yang membuat orang jauh dari Tuhan, nggak mau berdoa, malas ke gereja, itu bukan self-talk yang positif. Self-talk yang benar mendekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nomor 3, gunakan pesan profetik waktu Anda berdialog batin. Kalau ada, gunakan itu saudara. Untuk berbicara seperti tadi, saya contoh tadi. Anda bicara sama dirimu sendiri, melibatkan Tuhan di situ. Dan saya percaya keempat, kalau Anda mau self-talk prinsipnya menimbulkan harapan dan kekuatan. Bukan melemahkan. Amin. Puji Tuhan. Jadikan ini pegangan buat hidup saudara. So see you pada acara kita selanjutnya. Today's Message Biblical. God bless you.